Karena penting gitu, dan saat ini banyak sekali lembaga-lembaga yang mewajibkan ya laporan keuangan itu diaudit oleh pihak-pihak independen. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai laporan audit. Hal apa aja sih yang perlu Anda tahu terkait laporan audit? Karena penting gitu, dan saat ini banyak sekali lembaga-lembaga yang mewajibkan ya laporan keuangan itu diaudit oleh pihak-pihak independen gitu. Jadi buat Anda yang banyak berkecimpung di keuangan, pembukuan, pemilik perusahaan ya, Anda wajib tahu terkait laporan audit itu seperti apa sih gitu ya. Dan apa aja sih istilah-istilah yang sering ditemui terkait laporan audit ya. Yang pertama mengenai laporan audit itu sendiri. Apa sih sebenarnya laporan audit ini Bapak Ibu ya? Jadi laporan audit ini adalah satu laporan yang di dalamnya ada opini auditor ya, atau opini audit yang dipublish ya, yang dipublish oleh auditor independen ya. Jadi kalau biasanya dalam sebuah laporan keuangan, perusahaan membuat laporan keuangan ya. Jadi anggap Bapak Ibu punya perusahaan dan perusahaan Bapak Ibu punya laporan keuangan gitu ya. Dan berikutnya laporan keuangan tersebut diauditlah oleh pihak eksternal. Nah, maka pihak independen tersebut mengeluarkan mengeluarkan opini audit sehubungan dengan kewajaran laporan keuangan yang Bapak Ibu terbitkan, seperti itu ya. Jadi kalau ngomong laporan audit sudah pasti itu melalui proses pemeriksaan, proses pengecekan, proses pengujian oleh auditor independen sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Maka dari itu banyak sekali pihak-pihak yang mewajibkan laporan keuangan yang audited ya untuk berbagai macam transaksi, misalnya pinjaman bank dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud laporan audit Bapak Ibu ya. Jadi laporan keuangan yang Anda miliki harus diaudit, harus dicek kewajarannya oleh pihak eksternal ya, pihak eksternal yang terdaftar tentunya ya, dan yang memang memiliki kompetensi di bidang auditor, seperti itu ya. Kemudian kalau kita bicara laporan audit, apa sih fungsinya gitu kan? Apa pentingnya laporan audit bagi bisnis Bapak Ibu gitu ya? Kalau ngomong laporan audit banyak banget Bapak Ibu ya. Tadi di awal saya sempat singgung banyak pihak eksternal yang mewajibkan laporan keuangan audited ya saat ini ya. Misalnya untuk pinjaman bank ya, karena bank juga perlu melihat nih kredibilitas laporan keuangan yang Bapak Ibu miliki gitu. Mereka perlu lihat sejauh mana sih kemampuan keuangan perusahaan Anda gitu, sesuai enggak sih gitu ya. Kemudian juga buat para investor misalnya, mereka butuh laporan keuangan yang audited itu untuk menilai kelayakan investasi gitu ya. Jadi dari laporan keuangan yang diterbitkan ya, benar enggak sih, wajar enggak sih. Nah dari situ mereka memiliki preferensi nih, cocok enggak nih saya berinvestasi di perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Dan kalau perusahaan Bapak Ibu enggak punya laporan keuangan yang audited ya, biasanya investor juga akan ragu gitu. Karena kalau ngomong laporan keuangan Bapak Ibu, sorry to say, itu sangat bisa dimanipulasi dengan data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Fungsi audit di sini adalah memastikan laporan keuangan itu sudah dibuat dengan benar gitu. Nah, maka dari sisi investor mereka akan lebih percaya dengan laporan keuangan yang statusnya audited gitu ya. Kemudian selain sebagai standar kelayakan investasi, laporan keuangan yang sudah audit biasanya juga berfungsi melihat keakuratan laporan perpajakan ya. Jadi misalkan instansi-instansi pemerintah, mereka juga biasanya pakai itu untuk melihat keakuratan laporan perpajakan. Itu juga bisa dijadikan acuan gitu ya. Jadi bagaimana sih laporan keuangan yang sudah diaudit dan bagaimana laporan terkait perpajakannya mereka seperti apa. Berikutnya secara umum untuk para stakeholder misalnya ya. Misal untuk stakeholder, untuk direksi, laporan keuangan yang diaudit itu memberikan mereka gambaran yang pasti gitu. Bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan dan transparansinya itu seperti apa sih? Benar enggak sih
selama ini yang dilaporkan gitu ya. Karena kalau ngomong data keuangan ya pasti kita larinya ke laporan keuangan gitu ya. Jadi kalau laporan audit itu pasti memberikan semua stakeholder dan dewan direksi itu memberikan mereka transparansi bagaimana kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Dan berikutnya saya akan coba jelasin sedikit bagaimana sih tahapan atau proses audit itu sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, seringkali proses audit diawali dengan tahap perikatan ya, penerimaan perikatan audit. Jadi ibaratnya itu kayak proses kerjasama ya, kerjasama dan perikatan dua belah pihak antara perusahaan dan auditor misal. Jadi dalam proses perikatan ini dua belah pihak ini setuju bahwa laporan keuangan ini akan diperiksa oleh pihak eksternal. Maka dari itu, dari perikatan itu, maka secara tidak langsung pihak yang diaudit harus bersedia memberikan data-data yang diperlukan untuk menunjang proses audit gitu ya. Jadi proses perikatan ini biasanya untuk pembuka ya, sebelum dilakukan proses audit itu sendiri. Seperti itu ya. Dan berikutnya adalah perencanaan proses audit ya. Perencanaan proses audit ini proses awal Bapak Ibu bagi seorang auditor sebelum melakukan proses audit itu sendiri ya. Jadi seorang auditor itu harus melakukan beberapa hal ya, misalnya memahami bisnis proses dari kliennya, kemudian melakukan analisa terkait bisnis kliennya seperti apa, menentukan materialitas ya, menetapkan resiko audit ya, kemudian memahami struktur pengendalian internal, sistem pengendalian di klien itu seperti apa sih gitu. Jadi tujuannya apa sih? Dengan seorang auditor mempelajari hal-hal itu semua, mereka bisa ngerti bagaimana sih gambaran di perusahaan ini ya, sehingga mereka bisa menentukan, maksudnya mereka bisa ngerti gitu. Oh, ternyata di perusahaan ini struktur pengendaliannya seperti ini. Jadi ketika mereka menghadapi case di lapangan, mereka bisa menjadikan itu sebagai dasar ya terkait treatment auditnya nanti seperti apa gitu ya. Dan berikutnya pelaksanaan pengujian audit ya. Pelaksanaan pengujian audit ini maksudnya seorang auditor sudah mulai melakukan pengujian ya, sudah mulai melakukan pengujian analitis ya, pengujian terkait pengendalian ya, dan pengujian-pengujian substantif lainnya gitu. Jadi singkatnya, auditor sudah mulai mempelajari data-data ya dan informasi yang didapat dari klien ya, dan membandingkan dengan hal-hal informasi lainnya gitu. Jadi mereka di tahap ini pelaksanaan pengujian audit ini artinya di tahap ini mereka sudah mulai melakukan proses audit, sudah mulai melakukan proses auditnya gitu. Jadi mereka mulai menguji data-data yang ada ya terkait laporan keuangan tentunya ya, dan dibandingkan dengan data-data pendukung lainnya seperti itu ya. Jadi berikutnya pelaporan audit artinya ini sudah mulai tahap pembuatan reportingnya gitu. Jadi laporan ini sebagai bentuk komunikasi antara auditor dengan klien, bagaimana sih kondisi laporan keuangan perusahaan kami, dan di situ nanti dia akan memberikan opini Bapak Ibu ya terkait kewajaran atau enggak wajarnya laporan keuangan gitu. Jadi di tahap terakhir ini adalah reporting dan adanya diberikan opini tentang laporan keuangan gitu ya. Dan berikutnya yang perlu Anda tahu terkait opini, ada macam-macam opini yang Anda perlu tahu ya. Jadi secara singkat saya akan jelaskan. Yang pertama adalah opini disclaimer. Opini disclaimer ini artinya auditor tidak menyampaikan pendapat ya atau terkait laporan keuangan klien tersebut ya. Biasanya karena auditor tidak diizinkan untuk melakukan pengecekan data misalnya, atau tidak bisa menyelesaikan semua prosedur audit ya. Jadi dia nggak bisa memberikan apa-apa. Jadi ada namanya opini disclaimer itu tadi ya, karena nggak dikasih data atau tidak bisa menyelesaikan proses auditnya karena satu dan lain hal tentunya ya. Dan kemudian adalah audit opininya adverse ya. Laporan audit opini adverse ini biasanya karena terjadi kekeliruan laporan keuangan Bapak Ibu ya. Jadi laporan audit yang dibuat ini untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut terjadi kekeliruan gitu. Nah, itu namanya opini adverse ya. Kemudian yang ketiga adalah laporan audit opini wajar dengan pengecualian ya. Jadi wajar dengan pengecualian ya. Jadi ini laporan audit ini dikeluarkan untuk memeriksa laporan keuangan ya, ketika auditor menjumpai adanya suatu ketidaksesuaian dari laporan keuangan gitu. Dalam artian laporan keuangan tersebut disusun atau disajikan tidak sesuai dengan standar-standar akuntansi yang ada gitu. Jadi
wajar dengan pengecualian, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, laporan audit wajar tanpa pengecualian. Nah, artinya ini opini ini dibuat oleh auditor untuk menilai laporan keuangan yang disajikan ini sudah tepat dan akurat, gitu, dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, Bapak Ibu ya. Jadi wajar tanpa pengecualian ini yang sering kali dicari banyak perusahaan untuk membuktikan bahwa perusahaan mereka itu secara internal, secara data keuangan itu sudah tepat, sudah benar, data yang disajikan itu akurat dan bisa dipercaya oleh stakeholder dan pihak-pihak yang terkait, gitu Bapak Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin sedang mempelajari laporan keuangan suatu perusahaan, atau Bapak Ibu mungkin perusahaan itu sendiri, pastikan Anda mendapatkan laporan opini audit yang wajar tanpa pengecualian ya. Jadi semoga video ini bisa memberikan Anda gambaran terkait mungkin istilah-istilah yang Anda mungkin asing ya. Apa sih opini audit? Nah, Anda bisa paham dari video ini dan bisa memberikan Anda insight ya, bagi Anda, bagi perusahaan Anda, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.